Welcome back to my channel, Novel by Maria Handayani. Part 4, Musuh SMA. Pagi ini Violet mengantar kedua orang tuanya serta Kinan menuju bandara. Setelah mengantar kedua orang tuanya dan Kinan ke bandara, Violet langsung menuju ke kantor. Sesampainya di kantor, Violet langsung menuju ruangan manajer dan mengecek semua spy kamera yang dia letakkan di ruangan Daus. Violet melihat ke arah jam dan berkata, "Masih aman, waktu masih banyak, jadi gue mesti cari bukti lebih lagi," ucap Violet. Violet mulai mencari bukti di kantor itu. Beberapa saat kemudian, Violet menemukan sebuah handphone. Violet mencoba menyalakan handphone itu, namun handphone itu tidak mau terbuka. "Aduh, pakai password segala lagi. Gue mesti cari orang yang bisa buka ini handphone," ucap Violet. Violet mematikan handphone itu dan menyembunyikan ke dalam tasnya. "Sebaiknya gue keluar sebelum ada yang masuk kerja dan curiga gue keluar dari ruangan Pak Daus," ucap Violet. Violet buru-buru keluar dan melihat sekelilingnya masih sepi. Violet diam-diam melihat rekaman CCTV itu. Violet merasa mengantuk, memutuskan untuk tidur sebentar dan mematikan laptopnya. Violet mengistirahatkan kepalanya di meja. Lalu Violet memejamkan matanya. Tidak lama kemudian Violet tertidur. Dalam tidurnya Violet mendengar seseorang berkata, "Ceroboh banget jadi cewek, main tidur gitu saja dengan pakaian kebuka," ucap Raymond. Raymond melepaskan jasnya dan menutupi tubuh Violet. Raymond merapikan rambut Violet yang menutupi wajahnya. "Raymond," ucap Violet dalam hati. Violet merasa sangat mengantuk pun kembali terlelap. Saat jam masuk kerja sudah tiba, Raymond membangunkan Violet. Violet mengusap kedua matanya. "Sebentar lagi, Mbok, Vi masih ngantuk," ucap Violet kembali memejamkan matanya. Raymond menggoyangkan tubuh Violet. "Violet, bangun, ini udah jam kerja." Violet terbangun sambil mengucek matanya dan bertanya, "Kerja?" Raymond menjawab, "Iya, lo sekarang di tempat kerja dan sudah waktunya lo balik kerja." Violet langsung membelalakan matanya dan melihat sekitarnya. Semua pegawai sudah masuk kerja dan duduk di bangku mereka masing-masing. "Oh iya, makasih Ray udah bangunin gua," ucap Violet. Violet merenggangkan tubuhnya dan jas Raymond terjatuh dari pundak Violet. Violet mengambil jas itu dan memberikannya ke Raymond. "Ini jas lo, makasih ya jasnya," ucap Violet. "Sama-sama, ini diminum es kopinya," ucap Raymond memberikan es itu kepada Violet. Lo beli ini buat gua?" tanya Violet. "Enggak, gua maling tuh kopi tadi," ucap Raymond. Violet tertawa kecil lalu meminum kopi itu. "Makasih Ray, sekarang es kopi nih, gak kopi panas lagi," tanya Violet. "Kopi panas bahaya untuk diminum di kantor ini," ucap Raymond tersenyum. Violet kembali tertawa dan Raymond ikut tertawa. Kemudian mereka kembali mengerjakan tugas kantor. Dan saat jam istirahat, Violet mengajak Raymond makan siang bersama. Raymond melihat kulit putih Violet yang menjadi merah dan bertanya, "Gimana luka lo?" Violet melihat ke arah lukanya. "Masih pedih, tapi udah agak mendingan. Luka lo sendiri gimana?" Raymond pun menjawab, "Mendingan dikit." "Violet, apa nggak sebaiknya lo izin gak masuk kantor sampai luka lo sembuh?" tanya Raymond. "Luka begini doang, ngapain izin? Harusnya tuh lo yang izin luka lo yang lebih parah," ucap Violet. "Selama gue masih bisa tahan rasa sakitnya, gue juga gak akan izin," ucap Raymond. "Sorry ya Ray, karena lo rindungin gue, sekarang lo luka. Dan luka lo itu pasti ganggu banget aktivitas lo," ucap Violet merasa bersalah. "Gak usah minta maaf atau merasa bersalah. Ini bukan salah lo, ini semua itu salahnya Vina.
ucap Raymond. Kenapa sih lo baik banget, Ray? Perhatian lo beda dari cowok lain, tanya Violet dalam hati. Violet tanpa sadar terus memperhatikan Raymond. Tiba-tiba Raymond berkata, Violet, kalau boleh kasih saran, mending lo istirahat dulu di rumah. Selama beberapa hari ini lo cuti saja sampai luka di tubuh lo mengering, ucap Raymond. Memang kenapa, Ray? Tanya Violet. Baju lo terlalu rendah di bagian sorry ya, itu loh gimana ya ngomongnya, ucap Raymond kebingungan. Violet mengerti maksud Raymond dan Violet menahan tawanya melihat wajah Raymond yang kebingungan. Violet langsung menggoda Raymond. Bagian apa? Tanya Violet. Bagian apa ya? Ucap Raymond kebingungan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa? Tanya Violet sambil menahan tawanya. Gak jadi, lupain aja, ucap Raymond. Raymond mengambil minumnya dan meminum minumannya untuk menghilangkan rasa groginya. Bagian dada maksud lo, ucap Violet menunjuk dadanya. Raymond kaget dan menyemburkan minumannya ke wajah Violet. Raymond! Teriak Violet membersihkan wajahnya. Raymond langsung kaget dan mengerap wajah Violet dengan tisu. Sorry Vi, sorry. Gue gak sengaja sumpah deh, ucap Raymond. Violet memperhatikan wajah Raymond yang panik sambil membersihkan wajahnya. Cute banget sih ini cowok tingkahnya, digodain juga lucu banget, ucap Violet dalam hati. Raymond melihat Violet yang sedang memperhatikan dirinya. Raymond merapikan poni Violet yang sedikit basah akibat ulahnya. Gila, sweet parah sih dia sama gue. Kalau gini bisa jatuh cinta gue sama dia. Tapi sayangnya, dia kayaknya gak suka sama cewek, ucap Violet dalam hati. Lo cuci muka sana biar gak lengket, ucap Raymond. Oke, ucap Violet mengangguk setuju. Violet langsung menuju ke toilet dan membersihkan wajahnya. Selesai mencuci muka, Violet memakai bedak sambil bengong. Kenapa gue ingat wajah Raymond terus ya? Enggak. Mungkin gue udah jatuh cinta sama dia. Enggak mungkin. Gue saja baru 3 kali ketemu sama dia, ucap Violet. Violet menutup kotak bedaknya dan meletakkannya di tas make up. Violet melanjutkan dandannya. Selesai berdandan seadanya, Violet menghampiri Raymond. Violet pun protes. Lo tega deh, muka gue masa disembur? Untung air es, gimana kalau air panas? Bisa jadi jelek gue langsung, protes Violet. Sorry, gue gak sengaja, wajah lo gak apa-apa kan? Tanya Raymond dengan khawatir. Gue cuma bercanda keles, gak usah tegang gitu. Wajah gue gak apa-apa, ucap Violet tertawa. Raymond bernapas lega dan berkata, syukur deh. Oh ya Violet, lipstik lo kurang rapih tuh, ucap Raymond menunjuk ujung bibir Violet. Violet langsung membersihkan ujung bibirnya. Bukan di sana, ucap Raymond. Violet kembali membersihkan ujung bibirnya yang lain. Sorry Vi, ucap Raymond. Raymond mengelap bibir Violet yang terdapat noda lipstik. Violet merasakan dadanya semakin berdegup kencang. Udah rapi, ucap Raymond tersenyum. Oh munju, Ademoy, ucap Violet dalam hati. Artinya, oh Tuhanku, tolong aku. Kenapa muka lo merah, Violet? Lo lagi sakit? Tanya Raymond. Enggak, ini blush on gue. Balik kantor yuk, ucap Violet langsung berdiri. Violet baru mau berjalan pergi, namun tangannya langsung ditarik Raymond. Awas, ucap Raymond. Violet terjatuh ke pangkuan Raymond dan melihat orang terjatuh di depan kakinya. Kalau jalan, lihat-lihat depan, ucap Raymond. Violet melihat ke Raymond dan mengangguk. Orang yang bernama Ines meringis kesakitan. Au. Violet langsung melihat ke arah suara Ines yang berada di depannya. Violet berdiri dan membantu Ines. Pokoknya lo harus ganti rugi, ucap Nessa membersihkan handphonenya dengan kesal. Violet melihat ke arah Nessa.
Violet langsung kaget melihat Nessa. Nessa? Ucap Violet. Nessa yang melihat Violet langsung tersenyum sinis. Well, well, well. Siapa lagi kalau bukan Violet Victoria Smith? Kebetulan banget gue ketemu lo di sini. Udah lama gak ketemu, ternyata lo lebih parah dari waktu SMA, ucap Nessa sinis. Maksud lo apa? Tanya Violet merasa kesal. Masih nanya lagi. Waktu SMA lo ngerayu semua cowok dengan otak lo. Sekarang lo ngerayu cowok dengan tubuh lo, ucap Nessa sinis. Violet merasa kesal dan berkata, lo sama sekali gak berubah ya. Tetap menyebalkan dan berpikir yang tidak-tidak mengenai gue, ucap Violet. Gue gak fitnah tuh. Coba lihat saja pakaian yang lo pakai sekarang, ucap Nessa. Nessa mau menurunkan blazer Violet namun tangannya ditahan Raymond. Jangan lo sentuh Violet, ucap Raymond dingin. Nessa mencoba melepaskan tangan Raymond. Namun Raymond tidak melepaskan tangan Nessa sama sekali. Lepasin gue, ucap Nessa emosi. Raymond langsung melepaskan tangan Nessa. Memang gue selalu sial kalau ketemu lu, ucap Nessa emosi. Gue juga lebih sial kali, ucap Violet malas. Apa lo bilang? Tanya Nessa emosi. Gak ada siaran ulang, ucap Violet dingin. Loh, ucap Nessa menunjuk Violet dengan kesal. Violet cuek saja dan melihat ke arah lain. Saya mau minta maaf sekali lagi atas kesalahan saya. Kalau boleh saya mau kembali bekerja, ucap Ines takut-takut. Enak saja, setelah lo numpai minuman ke handphone gue, lo mau pergi gitu saja? Gak ada, ganti rugi lo, bentak Nessa. Uang saya gak akan cukup untuk gantiin handphone mbak. Tabungan saya hanya ada 2 juta mbak, ucap Ines. Gua gak mau tahu. Lo harus gantiin handphone gua hari ini juga, ucap Nessa merasa kesal. Saya mohon mbak, maafin saya. Saya gak akan bisa gantiin handphone mbak yang mahal seperti itu, ucap Ines mulai menangis. Ganti gak? Atau gua bawa masalah ini ke polisi? Ancam Nessa dengan emosi. Violet langsung berdiri di hadapan Nessa. Biar gua yang gantiin HP lu. Gak usah ikut campur lo. Pakai acara mau gantiin handphone gua. Sok baik lo, sindir Nessa. Serah lo mau bilang gua apa. Oh ya Mbak Ines. Mbak Ines balik kerja saja, ucap Violet. Makasih banyak mbak, makasih. Sekali lagi makasih ya mbak, ucap Ines. Ines langsung berjalan pergi meninggalkan Violet serta Nessa. Mau kemana lo? Tanya Nessa dengan kesal. Udah deh Nes, lo jangan mulai deh. Nanti gue yang ganti duit buat beli handphone baru lo. Nessa memotong pembicaraan Violet. Gue gak mau uang lo. Pergi lo sana, ucap Nessa emosi. Nessa mau mendorong tubuh Violet, namun Raymond kembali menahan tangan Nessa. Lepasin, jangan ikut campur urusan gue deh, bentak Nessa. Gue lihat sendiri tadi lo nyenggol minuman yang mau ditaruh di meja, sehingga minuman itu tumpah ke handphone lo, ucap Raymond dingin. Gak usah sok tahu lo, ucap Nessa menunjuk Raymond emosi. Gue yakin di sini ada CCTV dan bisa buktiin perkataan gue. Jadi kita mau cek apa enggak, biar kita lihat perkataan gue ini benar apa enggak. Nessa menunjuk Raymond dengan emosi. Loh, lihat aja lu ya, ucap Nessa dengan emosi. Raymond dengan cuek melepaskan tangan Nessa. Nessa tambah emosi dan menampar pipi Raymond. Violet melihat itu kaget dan berteriak, Nessa! Violet mendorong tubuh Nessa menjauh dari Raymond. Mau lo apa sih? Lo minta ganti rugi? Gue mau gantiin. Lo gak mau. Lo maunya Ines yang gantiin rugi. Emang lo pikir Ines ada duit? Lo mau malak siapa sih? Lo itu aneh tau gak sih? Omel Violet. Orang yang bernama Vita dari tadi merekam kejadian itu dan berkata, mungkin dia mau vilar kali. Gue bakal bantuin lo vilar, lo tenang saja, lanjutin aja sikap lo itu, ucap Vita. Nessa langsung melihat ke sekelilingnya, dan Nessa melihat para tamu sedang merekam kejadian itu. Lihat saja pembalasan gue Violet, lu gak akan tenang, ancam Nessa emosi. Idih, tenang apaan, lu mau ngapain sini, gue gak takut sama lu, dasar cewek aneh.
ucap Violet dengan kesal. Nessa menunjuk Violet dengan emosi. Kemudian Nessa mengambil tasnya dan beralih pergi. Violet langsung melihat ke arah Raymond dan mengecek pipi Raymond. "Pipi lu merah lagi, sakit nggak?" tanya Violet. Violet mengelus pipi Raymond yang memerah. "Gak sakit kok," ucap Raymond memegang tangan Violet yang mengelus pipinya. Violet merasakan debaran di hatinya kembali lagi. Violet langsung salah tingkah dan berkata, "Bagus kalau gitu, kita balik kantor yuk," ucap Violet salah tingkah. Ines menghampiri Violet. "Terima kasih Mbak, Mas, sudah bantuin saya tadi. Berkat kalian saya bisa bebas dari perempuan tadi," ucap Ines. "Sama-sama," jawab Violet dan Raymond bersamaan. Kemudian Violet dan Raymond keluar dari tempat itu. Raymond dan Violet kembali ke kantor bersama.